welcome back di Family Somplak. Yo bray, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya bray. Kota Martapura, Sumatera Selatan, geger. Penemuan potongan tubuh manusia yang terbungkus kardus menjadi perhatian warga setempat. Belakangan diketahui, korban merupakan anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Kepolisian daerah Lampung masih menyelidiki kaitan hilangnya anggota DPRD Bandar Lampung dengan penemuan jenazah yang telah membusuk di Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan. Kader PDIP ini telah menghilang selama 25 hari. Muhammad Pansor, seorang pria berusia 48 tahun. Pansor tercatat aktif menjadi kader PDIP sejak tahun 2005. Pada pelaksanaan pemilu legislatif 2014, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung periode 2014-2019. Akan tetapi, pada April 2016, ia tiba-tiba menghilang. Jumat 15 April 2016 nih, Pansor pamit kepada istrinya Umi Kalsum untuk pergi ke kantor DPRD pada jam 2 siang setelah makan bersama anaknya. Lalu ia tidak terlihat lagi. Ia menghilang begitu saja. Itu adalah hari terakhir ia bertemu dengan keluarganya. Keberadaan Pansor yang tidak diketahui dan juga ponsel Pansor yang tidak bisa dihubungi membuat keluarganya ini khawatir. Sebelumnya, Pansor diketahui tidak mempunyai masalah apapun, baik di kantornya maupun di keluarganya. Ia juga tidak menunjukkan gelagat yang aneh selama ini. Semua normal-normal saja. 10 hari kemudian, tepatnya 25 April 2016, sang istri, Umi Kalsum, membuat laporan kehilangan kepada kepolisian. Sebelumnya, ia telah mencoba mencari Pansor kemana-mana, menghubungi rekan-rekan kerjanya. Tetapi, tidak ada yang mengetahui keberadaan Pansor, seakan-akan ia lenyap tanpa jejak. Polisi segera melakukan penyelidikan dan pencarian. Sementara itu nih, di daerah lain, tepatnya di Sungai Komering, di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan. Pada Selasa 19 April 2016, pada pukul 1:30, ditemukan nih beberapa potongan tubuh manusia, berupa potongan kepala, sepasang kaki, panggul, dan lengan kiri. Polda Sumatera Selatan merasa kesulitan untuk mengidentifikasi siapakah korban mutilasi itu, dikarenakan bagian wajahnya udah dirusak, hingga tidak bisa dikenali lagi. Polda Lampung yang saat penyelidikan hilangnya Pansor mendapat informasi nih bahwa ada bagian tubuh korban mutilasi yang ditemukan di Ogan Komering Ulu. Nah, segera nih, mereka bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan. Kuat dugaan potongan tubuh tersebut ada hubungannya dengan hilangnya Pansor. Polisi berusaha untuk melakukan pencocokan DNA antara jenazah tersebut dengan anggota keluarga Pansor. Pemeriksaan DNA ini dilakukan di Mabes Polri. Sekitar 2 minggu kemudian, hasil pemeriksaan DNA pun keluar. Memang benar, ternyata potongan-potongan tubuh itu ialah Pansor yang telah dimutilasi. DNA dari tubuh tersebut mempunyai kecocokan dengan DNA anak perempuan Pansor. Terjawab sudah nih teka-teki tentang siapakah jenazah yang telah dimutilasi itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan nih, dan masih menjadi misteri saat itu, yaitu apa yang terjadi, siapakah yang membunuh Pansor, dan apa motifnya. Untuk dugaan sementara, pembunuhan Pansor kemungkinan dilatar belakangi hutang piutang atau hubungan asmara, karena Pansor adalah anggota parpol dan juga anggota DPRD yang pasti dikenal di daerahnya. Tidak mungkin jika hal ini didasari oleh persaingan politik. Untuk perampokan pun juga kecil kemungkinannya. Karena Pansor dimutilasi dengan rapi dan tentunya butuh waktu yang lama. Berdasarkan pemeriksaan forensik kedokteran polisi pada potongan tubuh, polisi mulai menyusun puzzle dari kasus ini sedikit demi sedikit. Pada potongan kaki terdapat petunjuk yang sangat penting. Ada 2 peluru yang bersarang di telapak kaki. Peluru itu masuk ke telapak kaki ketika korban masih hidup. Karena ada resapan darah berwarna hitam.
Setelah peluru tersebut dibawa ke Mabes Polri dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri, didapati hasil bahwa proyektil peluru yang ditemukan pada kaki kiri korban pembunuhan itu berasal dari senjata polisi. Nah, terkuaknya fakta tersebut bahwa peluru itu ialah peluru polisi membuat penyelidikan semakin mengerucut, tapi sekaligus semakin ribet karena ada dugaan keterlibatan polisi. Maka tidak banyak informasi yang didapat bagaimana proses penyelidikan secara internal. Dalam penyelidikan polisi yang memakan waktu sekitar 2 atau 3 bulan, sebenarnya ada satu anggota yang dicurigai yang bernama Medi Andika. Ia berpangkat brigadir dan awalnya bertugas di Sat Intelkam Polresta sebelum dipindahkan ke bagian Provos setelah ia dicurigai. Kapolresta Bandar Lampung saat itu, Kombes Hari Nugroho mengatakan bahwa Medi dipindahkan karena di bagian intel ia sering bertugas keluar. Makanya ia dipindahkan ke Provos agar lebih mudah untuk dipantau. Medi yang berusia 30 tahun dan Pansor memang terkenal sangat cukup dekat. Ia sudah dianggap seperti saudara oleh keluarga Pansor. Ia sering ditolong oleh Pansor dalam hal keuangan. Bahkan, Pansor sempat membiayai kuliah S2 Medi di Bandar Lampung. Namun, kecurigaan ini belum bisa ditindaklanjuti lebih jauh karena belum adanya bukti yang kuat akan keterlibatan Medi. Kita tentunya pernah mendengar kata-kata pepatah seperti ini nih. Tidak ada gading yang tidak retak, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh jua. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, kata pepatah itu memang benar adanya. Dalam pemantauan terhadap Medi, sinyal dari SIM card Pansor yang hilang bersamaan dengan kasus mutilasinya nih tiba-tiba muncul dan terlacak oleh Polda Lampung. Berawal dari sebuah pabrik peleburan baja di Tiga Raksa, Tangerang, Banten, seorang buruh pabrik bernama Fadila menemukan ponsel rusak di bawah tumpukan rongsokan besi saat ia bekerja. Karena melihat ponsel sudah rusak, Fadila lalu membuka bagian belakang. Ia mendapatkan SIM card masih terpasang. Iseng, ia cabut SIM cardnya dan membawanya pulang untuk dicek. Setelah sampai di rumah, ia memasukkan SIM card itu ke ponsel dan ternyata masih ada sisa pulsa sebesar Rp120.000. Fadila pun menggunakan SIM card itu untuk menelpon teman dan keluarganya. Dipakainya SIM card itu membuat sinyal terlacak oleh Polda Lampung. Dan pemeriksaan terhadap SIM card, polisi berhasil mendapatkan data log siapa-siapa saja yang Pansor hubungi atau yang menghubunginya. Nah, dari sinilah nih polisi mendapatkan data ada komunikasi antara Medi dan Pansor saat hari hilangnya Pansor. Medi langsung diperiksa secara intensif. Ponselnya juga tidak luput dari pemeriksaan. Namun, Medi bersikeras bahwa ia nggak terlibat dalam kasus mutilasi ini. Mana mungkin ia membunuh orang yang sudah banyak menolongnya kan? Nah, polisi tapi tidak hilang akal nih. Mereka memeriksa data log pada ponsel Medi untuk mencari kemungkinan adanya orang lain yang berhubungan dengan kasus ini. Nah, didapatlah nih hasil bahwa beberapa kali Medi menghubungi seseorang yang bernama Tarmidi atau Ade Kemala. Ia dihubungi sebelum bahkan pada hari hilangnya Pansor. Nah, Tarmidi segera dijemput polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Melalui Tarmidilah nih akhirnya semuanya terbongkar. Medi ditangkap pada 26 Juli tahun 2016. Tarmidi berusia 30 tahun. Ia adalah salah satu karyawan di kedai mie Aceh di Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Ia berteman dengan Medi. Walaupun Tarmidi sudah diamankan polisi, Medi tetap menyangka bahwa ia terlibat dalam pembunuhan itu. Bahkan sampai menjelang persidangan pun ia tetap bungkam. Kronologis yang dibacakan pada persidangan berdasarkan keterangan Tarmidi, keluarga Pansor dan saksi-saksi lainnya nih, beginilah kronologinya. Hari Rabu, tanggal 13 April 2016, Medi menelpon Tarmidi dan bertanya, "Hari Jumat, kamu ada kerjaan nggak, Dek?" Dijawab oleh Tarmidi, "Belum tahu, Bang. Nanti saya lihat dulu ya." Nah, sampailah nih Jumat tanggal 15 April tahun 2016, sekitar pukul 8 pagi. Medi datang ke ruko Pansor di Jalan Hayam Wuruk, Tanjung Karang. Mereka mengobrol sebentar, lalu berpisah pada pukul setengah 10. Pansor kembali ke rumahnya sekitar pukul 11 siang. Pansor kembali ke kontrakan bersama anaknya dengan mengendarai mobil. Setelah selesai sholat Jumat, Pansor mengajak anaknya untuk pergi makan. Nah, di tengah perjalanan, Pansor menerima telepon. Met, kalau mau ketemuan jam 2 aja ya.
Nah, itulah perkataan Pansor yang didengar oleh anaknya. Setelah selesai makan, mereka pulang dan Pansor pun pergi ke kantor dengan alasan ada beberapa surat-surat yang harus ia tanda tangani. Ternyata Pansor tidak pergi ke kantornya, melainkan bertemu dengan Medi di perumahan Permata Biru Blok C15 nomor 4 Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung. Ia berangkat memakai mobil Innova berwarna abu-abu. Sesampainya di rumah Medi bersama Pansor masuk ke dalam rumah. Lalu Medi membunuh Pansor dengan cara memotong-motong Pansor dengan menggunakan benda tajam. Selanjutnya nih, Medi memasukkan mayat Pansor ke dalam 2 buah kardus. Tidak dijelaskan di sini bagaimana awalnya Medi memutilasi Pansor, karena sekali lagi nih, kronologi ini bukan berdasarkan pengakuan dari Medi. Sore harinya, pukul 6 sore, setelah Medi memutilasi Pansor, ia menghubungi Tarmidi yang sedang bekerja di rumah makan mie Aceh. "Dek, bisa temenin abang nggak malam ini?" "Mau kemana bang?" "Ke Martapura." "Ya ikutlah." "Ya udah, tunggu ntar ya, saya jemput nanti di rumah makan mie Aceh." Nah, sekitar 1 jam kemudian, Medi datang menjemput Tarmidi di warung makan mie Aceh memakai mobil Innova abu-abu milik Pansor. Tarmidi disuruh masuk ke dalam mobil. Ia duduk di kursi penumpang depan. Selanjutnya, mereka menuju Sukarame, Bandar Lampung, ke rumah Medi. Ketika di dalam mobil, Tarmidi mencium bau amis dan melihat ada bercak darah di sekitar dashboard, di pintu mobil depan sebelah kiri, dan pada handle rem tangan mobil. Sesampainya di depan rumah Medi turun membuka garasi dan Tarmidi diminta untuk memundurkan mobil ke garasi. Lalu mereka naik ke lantai 2. Mereka istirahat terlebih dahulu sebelum lanjut ke Martapura. Sekitar jam 10 malamnya, mereka kembali masuk ke mobil. Setelah Medi menyemprot pengharum ruangan ke dalam mobil terlebih dahulu, mereka pun pergi menuju Martapura dengan Tarmidi sebagai sopirnya. Sesampainya di Bandar Jaya, Lampung Tengah, Medi menyuruh Tarmidi untuk menghentikan mobil. Lalu Medi turun dari mobil untuk membeli air mineral sebanyak 2 botol. 1 botol isinya dibuang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di SPBU di daerah Baradatu Waikanan. Medi menyuruh berhenti dan ia membeli bensin ke SPBU yang dimasukkan ke dalam botol air mineral kosong tadi. Waktu terus berlalu hingga sampailah pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 1 malam, Medi dan Tarmidi sampai di Jalan Lintas Muara 2 Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Medi menyuruh Tarmidi menghentikan mobil di salah satu jembatan. Nah, setelah mobil berhenti, Medi turun dari mobil. Lalu, Medi menyuruh Tarmidi untuk membuka bagasi mobil. Ia lalu menurunkan 1 buah kardus berbentuk segi 4 yang berisi potongan mayat Pansor. Lalu, Medi meletakkan kardus yang berisi potongan mayat tersebut di pinggir jalan di tengah jembatan. Nah, disinilah nih, Tarmidi baru sadar bahwa selama ini di bagasi belakang ada 2 buah kardus. Setelah meletakkan 1 kardus itu di pinggir jalan, Medi menyuruh Tarmidi untuk memutar balik mobil. Tarmidi mencari tempat agar bisa memutar balik sekitar 20 meter dari jembatan. Nah, saat Tarmidi kembali menghampiri Medi nih, kardus yang tadi diturunkan sudah tidak ada lagi. Medi masuk ke mobil dan menyuruh Tarmidi untuk pergi ke jembatan berikutnya. Sesampainya di jembatan kedua, Tarmidi diminta berhenti kembali. Medi lalu menurunkan 1 kardus lagi dan menyiramnya dengan bensin yang ada di dalam botol, lalu membakarnya. Tarmidi kembali memutar balik mobil agar jauh dari jembatan itu. Setelah sampai ke tempat Medi berada, Tarmidi tidak melihat lagi kardus yang tadi dibakar. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Bandar Lampung malam itu juga. Di tengah perjalanan, Medi bertanya pada Tarmidi, "Pengen tahu nggak, Dek, apa yang abang buang tadi?" "Ya pengen tahu lah bang, apaan sih bang?" "Ah jangan, nanti kamu malah takut." Sesampainya di daerah Bandar Jaya, Medi baru buka suara akan kardus yang tadi. "Yang abang buang di jembatan tadi adalah mayat orang." "Hah? Orang mana bang?" "Nggak usah banyak tahu, cukup itu aja lah dek." Nah, sesampainya di SPBU depan Kompi Brimob Lampung Tengah, mereka isi bensin dan Medi yang mengemudikan mobil setelahnya. Nah, jam 6 pagi sampailah mereka di depan Masjid Polresta Bandar Lampung. Medi turun dan menyuruh Tarmidi untuk mencuci mobil. Jika setelah mencuci mobil, maka parkirkan ya di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Nah, Tarmidi membawa mobil ke tempat cucian mobil. Saat di sana, Medi menelpon Tarmidi. Ia diminta untuk memeriksa apakah ada peluru atau ada lubang dalam mobil. Nah, Tarmidi langsung memeriksa ke dalam mobil tersebut. Dan memang nih ditemukan adanya lubang seukuran jari telunjuk pada kursi kiri depan. Selain itu, ada juga bercak darah, makin jelas terlihat pada dashboard mobil.
Tarmidi segera melapor ke Medi. Medi lalu mengatakan, ya udah nggak apa-apa. Kalau orang yang cuci mobilnya bertanya, jawab aja, mobil habis dipakai oleh anggota polisi. Nah, setelah selesai mencuci mobil, ia parkirkan mobil itu di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung dan ia pulang ke rumahnya di Wai Halim Bandar Lampung untuk beristirahat. Pada pukul 2 siangnya, Tarmidi kembali dihubungi oleh Medi. Ia disuruh untuk membeli 1 unit ponsel murah dan diantar ke Polresta Bandar Lampung. Tarmidi lalu membeli ponsel Nokia 105 di sebuah konter. Sesampainya di Polresta Bandar Lampung, Tarmidi diajak oleh Medi pergi memakai Honda Beat ke jalan bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Mereka berhenti di dekat SMA 5 Wai Halim. Medi turun dari motor dan mengeluarkan ponsel BlackBerry hitam, melepas SIM cardnya, dan merusak BlackBerry itu dengan batu. Selanjutnya, Medi meminta ponsel yang sudah dibeli Tarmidi tadi dan memasukkan SIM cardnya ke dalam ponsel tersebut. Setelahnya, mereka lanjut berkendara ke arah lampu merah dan kembali berhenti di sana. Medi turun dari motor menuju lampu merah, seperti menunggu sesuatu, sedangkan Tarmidi menunggu di atas motor. Tidak lama kemudian, melintaslah nih mobil truk bermuatan rongsokan. Medi melemparkan ponsel tersebut ke bak mobil truk itu. Tujuannya agar mengecoh polisi yang suatu saat bisa melacak sinyal ponsel Pansor. Medi kembali ke motor dan mengantarkan Tarmidi pulang. Ia tidak menyangka justru ponsel itulah nih yang membongkar keterlibatannya. Nah, dalam persidangan pada bulan Maret 2017, ia membantah bahwa ia bersama Pansor pada hari Jumat 15 April itu. Ia mengatakan bahwa hari itu dia beraktivitas seperti biasa di kepolisian. Setelah selesai sholat Jumat, ia sempat mematikan ponselnya karena adanya pertemuan dengan beberapa rekan kerjanya. Nah, ia hidupkan handphonenya kembali pada pukul 3 setelah pulang ke ruko karena ada beberapa urusan dengan temannya. Lalu ia kembali ke kantor lagi dan berada di sana sampai jam 10 malam. Memang saat itu didatangkan saksi-saksi rekan Medi. Mereka menyatakan bahwa apa yang Medi bilang itu benar adanya, tapi mereka lupa kapan tepatnya itu pernah terjadi. Hakim lalu menyampaikan bahwa ada kesesuaian keberadaan sinyal ponsel Medi pada hari Jumat itu dengan lokasi-lokasi perjalanan yang disebutkan oleh Tarmidi. Disinilah nih Medi hanya terdiam. Setelah persidangan, kuasa hukum Medi meminta Medi agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, agar ia bisa membantu Medi. Medi terlihat tertekan seperti ada yang menghambatnya untuk jujur. Medi hanya berucap bahwa ia akan membacakan pembelaannya pada sidang selanjutnya. Pada sidang pembacaan pembelaan, Rabu 12 April 2017, Medi membacakan pembelaannya yang ia tulis dengan tangannya sendiri di kertas. Di dalam keterangannya ada hal yang mengejutkan nih. Medi mengatakan peristiwa ini bermula saat Umi Kalsum, istri Pansor, beberapa kali ini menanyakan cara memberikan pelajaran ke pacar Pansor yang bernama Yulinar Saring. Umi kesal karena udah banyak uang dan harta yang diberikan ke Pansor ke Yulinar. Ternyata Umi mencurigai bahwa Pansor ada wanita idaman lain. Pada saat itu nih, Medi mengaku tidak menanggapi karena nggak mau ikut mencampuri urusan keluarga Pansor. Tetapi permintaan itu selalu diulangi Umi setiap bertemu dengan Medi. 1 bulan sebelum Pansor menghilang, Medi bertemu Umi di ruko Pansor. Umi mengatakan ia malu dengan kelakuan Pansor yang sering menghambur-hamburkan uang untuk Yulinar. Umi juga merasa malu karena kelakuan Pansor ini sudah diketahui warga kampung. Umi meminta Medi mencarikan orang yang bisa memberikan pelajaran ke Pansor dan Yulinar agar mereka tidak berhubungan lagi dan Pansor kembali peduli kepada keluarganya lagi. Atas permintaan tersebut, Medi menghubungi temannya bernama Anton. Medi meminta Anton memberikan pelajaran kepada Pansor dan Yulinar atas perintah Umi. Setelah itu, Medi menghubungi Umi, melaporkan pembicaranya dengan Anton. Umi lalu memberikan uang sebesar 10 juta dan foto Pansor serta Yulinar kepada Medi. Seminggu kemudian, Anton menghubungi Medi, menanyakan dana untuk menjalankan aksinya. Medi memberikan alamat rumahnya kepada Anton. Nah, datanglah nih Anton bersama 1 orang lainnya ke rumah Medi. Medi memberikan uang sebesar 7,5 juta beserta foto dan alamat Pansor juga Yulinar. Umi memerintahkan supaya melabrak Pansor bersama Yulinar pada 15 April 2016. Karena pada hari itu Umi mendapatkan informasi Pansor akan jalan-jalan dengan Yulinar. Setelah dibuntuti, ternyata hari itu Pansor hanya bertemu sebentar dengan Yulinar di Bank BRI. Setelahnya mereka berpisah. Medi memutuskan untuk tetap memberikan pelajaran kepada Pansor. Medi menghubungi Pansor sekitar pukul 1:30, meminta bertemu di Jalan Pangeran Emir M. Nur.
Pada pertemuan itu, Medi dan Anton masuk ke dalam mobil Pansor dan berbincang sebentar. Setelahnya, Medi izin untuk kembali ke Polresta meninggalkan Anton, berdua dengan Pansor. Ia nggak tahu lagi nih apa yang terjadi setelahnya. Lalu, pada pukul 5 sore, Anton menghubungi Medi dan janjian bertemu di Sukarame pada jam 6 sore. Saat bertemu, Anton menjelaskan bahwa terjadi kecelakaan nih. Pansor melakukan perlawanan dan mayatnya ada di kardus di dalam mobil. Seketika itu, Medi kaget dan panik. Anton pun kembali meminta uang untuk melarikan diri dan diberikanlah 2,5 juta dari Umi Kalsum. Lalu Medi berinisiatif membuang mayat tersebut ke Martapura bersama Tarmidi. Pada tanggal 16 April sekitar pukul 9 pagi, Umi Kalsum menghubunginya untuk menanyakan perihal kegiatan melabrak suaminya itu. Lalu Medi memberikan penjelasan bahwa terjadi kecelakaan karena Pansor melakukan perlawanan. Medi meminta maaf atas kejadian ini dan akan mengatur rencana lain. Hingga Umi Kalsum tidak akan terbawa-bawa. Beberapa hari kemudian, Anton meminta uang 50 juta rupiah untuk kabur. Dan jika ia tertangkap, ia tidak akan membawa atau mengkaitkan masalah ini dengan Medi. Lalu, mobil Pansor pun diberikan kepada Anton untuk dijual sebagai bekal ia melarikan diri. Itulah pelaku sebenarnya yang bernama Anton, menurut pembelaan dari Medi. Aksi bungkam selama persidangan sebelum-sebelumnya dan keterangan saksi yang tidak ada meringankan Medi, serta pembelaan yang dianggap mengada-ngada. Majelis hakim tetap pada pendiriannya, yaitu menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Medi. Saat Medi divonis mati, seluruh keluarga Pansor yang hadir bertepuk tangan. Mereka meluapkan emosi mencaci dan menyumpahi Medi. Siapa sangka nih, Medi juga turut serta bertepuk tangan. Kuasa hukum Medi menyayangkan nih, hakim yang menganggap keterangan Medi hanyalah bualan semata. Mengapa hakim tidak memerintahkan untuk memeriksa Umi Kalsum setelah pembelaan Medi? Mengapa hakim tidak membuka semua data percakapan pada ponsel Medi? Yang bisa aja nih membongkar percakapan antara Medi dan Umi, yang banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya. Tapi tetap Medi dijatuhi hukuman mati. Nah, sekian dulu nih kisah kasus mutilasi yang rimet menjelimet ini. Bagaimana nih menurut kalian, Bray? Apakah benar karena ada urusan asmara atau emang karena ada kepentingan sendiri nih? Silahkan tulis di komentar ya. Dan jangan lupa nih, support gue juga dengan cara like, subscribe, dan share video ini ya. Karena itu bisa membuat gue lebih semangat untuk membuat konten. Ya udah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di next video berikutnya. Bye-bye.